Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan minggu ini adalah tentang alkana dan psikoalkana bagian 1. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu diharapkan setelah mengikuti perkuliahan, kalian semua mahasiswa dapat pertama mengetahui ciri khas struktur dari molekul alkana. Lalu yang kedua mengetahui ciri khas struktur molekul sikloalkana. Yang ketiga, memberikan penomoran pada struktur alkana, dan keempat, pada struktur sikloalkana. Lalu yang kelima, memberikan nama pada struktur alkana. Yang keenamnya adalah nama pada sikloalkana. Baik, alkana dan sikloalkana itu seperti apa? Nah, sebelumnya sudah dibahas tentang ikatan sigma ya, khusus pada bab ini, alkana ini, dan sikloalkana hanya akan ada ikatan sigma, yang artinya ikatannya adalah tunggal CC dan CH. Nah, ada yang dalam bentuk siklik, ada yang asiklik. Asiklik itu berarti alkana biasa lurus sampai lurus. Rumus empirisnya adalah CnH2n plus 2. Contohnya metana, etan, dan seterusnya. Untuk yang siklik adalah siklo. Alkana siklo itu adalah lingkaran. Rumus empirisnya CnH2n. Contohnya siklopropana, siklobutan, dan seterusnya. Nah, coba dari struktur ini. Mana yang merupakan senyawa alkana? Tadi katanya apa? Sigma. Berarti B dan E dicoret ya. Coret. Nah, artinya A, D, dan C. Untuk A berarti dia siklo, karena bentuknya siklik ya. Sedangkan D dan C ini berarti alkana yang asiklik. Nah, ini adalah jenis-jenisnya. Mungkin dulu pernah dengar ya, ada karbon primer, sekunder, tersier, kuarter. Nah, ini karbon primer berarti dia H-nya masih utuh, ada 3. Kalau karbon sekunder H-nya tinggal 2. Biasanya dia di tengah, tapi masih mengikat, H-nya masih 2. Tangannya yang terpakai 2. Karbon tersier, nah berarti dia sudah kurang, H-nya tinggal 1. Tangannya 3 terpakai, tinggal 1 sisa H. Kalau dia tidak sama sekali punya H, ini yang kuarter. Semuanya terikat, tidak ada H lagi. Nah, jangan lupa ya pembedaan ini. Subtitle atau cabangnya. Nah, misal ada alkana dengan C3. Nah, dia bisa punya beberapa nama. Bisa propana, propen, ini dalam bahasa Inggris, atau propil, atau isopropil. Nah, bedanya apa? Perhatikan rantainya. Propana, C-nya lurus semua. Isopropil, C-nya lurus, tapi dia menjadi cabang atau alkil. Nanti kita bahas berikutnya. Isopropil, dia cabang, dia jadi alkil, tapi dia bentuknya bercabang. Jadi ini bentuknya seperti segitiga. Isopropil 1, 2, 3. Ya, 3 ini menjadi cabang. Kalau ini propil, cabang tapi lurus. Nah, berikutnya jika C-nya 4. C-nya 4 berarti butana. Butana ini jadi bermacam-macam ini. Bisa jadi butil, atau dia menjadi alkil, atau menjadi cabang. Dia bisa jadi isobutil. Nah, kalau iso tadi ya, bentuknya ciri khasnya ada seperti huruf Y. Isobutil ada 2 yang simetris. Ini C-nya. Nah, tapi bentuknya adalah C4, jadi isobutil. Ada sekunder butil. Dia dalam bentuk butil, tapi posisinya di sekundernya. Sini. Ambil yang bagian C-nya ini, tengah ini. Nah, ada yang tersier butil. Nanti akan ada banyak senyawa yang dengan nama tersier butil, tersier butil. Nah, lihat bentuknya. Tersier ya. Bentuk 4 sisi, namun salah satu sisinya
terikat ke rantai lain. Jadi ini tersier butil. Nah, sekarang kita ke tata namanya. Ya, tata nama itu jangan lupa dimulai dari pemberian nomor. Nah, tata nama secara umum tadi sudah disebutkan. Rumus umumnya CN H2N plus 2. Nah, tata namanya jika dia tidak bercabang, maka biasanya disebut dengan N atau normal. Rantainya lurus. Misalnya C4 berarti butana. Berarti N butana. Caranya gimana? Untuk tata nama jika ada cabangnya, temukan rantai terpanjang. Yang paling panjang. Kalau perlu satu-satu dicek dari setiap ujungnya. Nah, itu jadi nama dasar. Apakah dia 5, pentana, apakah dia heksana, dan seterusnya. Beri nomor rantai tersebut dimulai dengan ujung dekat cabang. Nah, setelah temu yang panjangnya, nomornya dimulai dari yang dekat cabang. Yang punya cabang. Misalnya ini. Beri nama cabang yang melekat pada rantai terpanjang sekaligus alkil. Tadi ada misalnya dari mulai metil, C-nya 1 cabangnya, atau etil, C-nya 2, atau propil, atau isopropil, dan seterusnya. Jika ada 2 cabang atau lebih berbeda, buatlah daftar abjadnya. Jadi kalau 2 berarti di, tri, tetra. Kalau etna ini contohnya 1 etil, 2 metil propil. Kenapa etil duluan? Padahal dia etil C-nya 2 ya. Nah ini kan abjadnya E. E kan duluan dibandingkan M metil. Kalau propil berarti duluan mana? Metil dulu ya. Itu baru propil, metil propil. Nah ini contohnya. Ini isopentana kenapa? Karena dalam pentana yang ada cabangnya bentuk ada huruf Y ciri khasnya. Nah ini kita cari yang terpanjang. Ini bisa mulai dari bawah, bisa mulai dari atas. 3 etil, 2, 4, 5 trimetil heptana, hepta. Berarti 7 ya. Hitung ya. Dari sini dulu misal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, benar 7. Ini kan udah ketahuan ya, ada lingkarannya sebagai alkilnya. Nah, kita mulai mana? Atas atau bawah? Atas kan cabangnya di nomor 3 ya. Kalau sini cabangnya nomor 2 nih dekat nih. Oh, berarti nomornya dari sini. 1, 2. Nah, 2 ada metil. 3 ada siapa? Etil. Ada 2 ya, C2 etil. Lalu kemana? 4. Oh, 4 ada metil lagi. Lalu ke 5 ada metil lagi. Oh, berarti 3 etil, 2 E ya. Lalu ada berapa metil? Ada 3 metil. 2, 4, 5, tri. Tri berarti 3 metil heptana. Nah, berikutnya ini ada 5 tersier butil dekana. Tadi sudah dibahas ya, tersier butil. Nah, bentuknya nih. Tersier. Ini ada cabang 4, satunya terikat. Ini dekana 10. Dia punya alkil di posisi 5. Bukan dari sini ya, tapi dari sini. Tuh, 2, 3, 4, 5. 5 tersier butil dekana. Sekarang kita ke sikloalkana. Sikloalkana tersubstitusi menggunakan sikloalkana nama dasar. Misalnya pentana ini 5 ya. Berarti siklopentana nama dasarnya. Lalu bus alkil namanya sebagai substituen. Jika hanya ada satu substituen tidak perlu penomoran. Ini kebetulan ada banyak substituennya ya, makanya ada penomorannya. Jika ada 2 atau lebih substituen pada cincin, berikan penomoran angka rendahnya pada substituen yang lebih banyak atau urutan abjad. Misal ya, nih, perhatikan cabangnya mana yang paling banyak. Ini kan, oh berarti mulai dari sini. Ada 2 ya, 1. Lalu kemana? Kalau ke sini sama nggak? 2, 3, 4. Oh berarti tambah 4 cabang berikutnya. Nah,
Kalau ke sini 3, berarti ke sini ya, ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Mulai dari yang cabangnya banyak, lalu dilanjut dengan yang terdekat dengan cabang. Berarti akan ada 3 metil. 1, 1, 3. Trimetilsiklopentan. Contohnya lagi. Jika tidak punya cabang, kita langsung beri nama siklopropana. Siklobutana ada 4. Sikloheksana ada 6. Lihat, perhatikan. Tidak ada ikatan rangkap ya. Ini bukan senyawa benzen. Ini adalah sikloalkana. Sikloheksana. Bukan benzena, bukan heksen, sikloheksena, bukan. Sikloheksana ikatannya tunggal semua, ada 6. Siklopentana, ada 7. Nah, sekarang mulai bercabang nih. Cabangnya 1. Metilsiklopentan ya, ini namanya metilsiklopentana. Siklopentana, karena dia cuma 1, jadi bisa nomor lagi. Nah, ini. Kalau cabang 4 ini, perhatikan ini selalu disebut tersier butil sikloheptana. Hepta. Nah, beda lagi kalau cabangnya 2. Tadi sudah ya, mulai dari mana? Lihat. Ada metil, ada etil. Karena duluan E, berarti dikasih nomor 1 yang sini. 1 etil, 2 metil siklobutana. Atau ini. Ada dietil, D. Ada di sini I, isopropil. Oh, berarti nomor 1-nya di sini. Mulai D dulu. 1, 2, 3, 4. Berarti ada di 1 dietil, 2 etil, lalu 4. 4-nya apa? Isopropil. Propil yang bercabang, isopropil. Oke, sekian saja. Silakan ditelaah, silakan mencari rujukan dari manapun untuk menambah pengetahuan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.